Jadi nggak keburu-buru gitu. Kalau sudah memungkinkan, sudah lengkap, silakan dimulai ya. Sudah hampir 10:30. Baik, Bu. terima kasih. Mungkin dari kelompok 3 mau minta tolong pada teman-teman yang bisa menjadi moderator. Firly bersedia tidak? Insya Allah bisa. Baik, Fir, kami minta tolong. Boleh dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan materinya tentang apa nih? Kelompok share screen-nya masih hitam. Iya, share screen-nya itu. Tidakkah cukup? Regina. Oke, ini kelompok 3 akan menyampaikan materinya tentang pengujian hipotesis yang beranggotakan ada 5 orang, yaitu ada Vivi Lala, Digita, Mutiara, Devi, dan Cynthia Claretta Bella. Maaf, kepotong. Ada Muzakir juga. Oh iya, sorry. Ada saudara Muzakir. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya. Oke, pada saudari Devi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo artinya sementara, lemah kebenarannya, dan tesis artinya pernyataan atau teori. Dengan demikian, hipotesis berarti pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis, digunakan pengujian disebut dengan pengujian hipotesis. Selanjutnya, slide selanjutnya. Mohon maaf itu kepotong yang itu mungkin kepotong sama ini ya. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya. Di dalam pengujian hipotesis dijumpai 2 jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Berikut akan diuraikan lebih jelas tentang masing-masing hipotesis tersebut. 1. Hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contoh, 1. Tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua, tidak ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. Yang selanjutnya, hipotesis alternatif. Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Contoh, yang pertama, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Yang kedua, ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bella.
Silahkan Pak Saudari Bella. Mungkin bisa dilanjutkan ke kelompok lain mungkin. Mungkin Bella lagi kendala sinyal. Nanti disambung oleh Bella lagi. Baik, Fir. Mungkin aku yang bakal melanjuti bagian Bella. Dan jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai materi arah bentuk uji hipotesis. Jadi, arah bentuk uji hipotesis itu akan menentukan apakah satu arah atau dua arah. Di sini ada one tile atau satu sisi, di mana bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contoh, berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Nah, yang kedua itu ada two-tile, di mana itu dilihat dari dua sisi. Hal ini merupakan hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contoh, itu berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok berbeda dibanding dengan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Atau dengan kata lain, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu merokok dibandingkan dari mereka yang tidak merokok. Lanjut, Siti. Itu bisa dilihat ada gambar contoh arah uji satu arah dan arah uji dua arah. Lanjut, Siti. Nah, untuk contoh penulisan hipotesis itu sendiri, itu dilihat pada suatu penelitian di mana kita ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Maka hipotesisnya adalah hipotesis 0 jika dibandingkan dengan mu A sama dengan mu B. Nah, di sini tidak ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Selanjutnya itu ada hipotesis alternatif dibandingkan dengan mu A sama dengan mu B. Di sini ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muzakir. Pada Muzakir saya persilakan. Baik, selanjutnya ada kesalahan pengambilan keputusan. Dalam pengujian hipotesis, kita selalu dihadapkan suatu kesalahan pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam uji statistik, yaitu satu, kesalahan tipe A, tipe 1, merupakan kesalahan menolak hipotesis 0 padahal sesungguhnya hipotesis 0 benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah alfa atau sering disebut tingkat signifikansi atau significance level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar amin alfa yang disebut dengan tingkat kepercayaan confidence level. Selanjutnya ada kesalahan tipe 2, merupakan kesalahan tidak menolak hipotesis 0, padahal sesungguhnya hipotesis 0 itu salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 itu adalah sebesar B. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua adalah sebesar 1 min B dan dikenal sebagai tingkat kekuatan uji atau power of the
the test. Selanjutnya itu ada tabel 6.1 kesalahan pengambilan keputusan. Bisa dilanjut. Selanjutnya itu ada power of test atau kekuatan uji. Merupakan peluang untuk menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol memang salah, atau dengan kata lain kemampuan untuk mendeteksi adanya perbedaan bermakna antara kelompok-kelompok yang diteliti ketika perbedaan-perbedaan itu memang ada. Power sama dengan A min B. Selanjutnya dalam pengujian hipotesis dikehendaki nilai alfa dan B kecil atau 1 min B besar. Namun hal ini sulit dicapai karena bila alfa masih kecil, nilai B akan semakin besar. Berhubung harus dibuat keputusan menolak atau tidak menolak hipotesis nol, maka harus diputuskan untuk memilih salah satu yang harus diperhatikan, yaitu alfa atau B yang diperhatikan. Pada umumnya yang amannya dipilih nilai alfa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan. Yang kedua, harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, harus sesuai dengan ilmu. Yang keempat, harus dapat diuji. Yang kelima, harus sederhana. Dan yang terakhir, harus dapat menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Selain itu, hipotesis juga harus bisa diuji sebagai langkah verifikasi dalam penelitian. Bisa dilanjut. Selanjutnya, bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, terdapat hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Dalam pengujian ini, variabel bersifat mandiri. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang kedua, ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pengujian parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hipotesis komparatif ini rumusan masalah penelitian yang menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan keberadaan antara variabel dari dua kelompok data atau lebih. Yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini adalah hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif ini merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang akan diambil dari populasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur uji hipotesis. Yang pertama ada menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, hitung nilai uji statistik. Yang ketiga ada menentukan taraf nyata atau significant of level. Dan yang terakhir kesimpulan. Lalu ada menentukan kriteria pengujian. Selanjutnya, contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet rata-rata masih tetap 30 ekor ikan
Uji dengan taraf nyata 5%. Slide selanjutnya. Diketahui N sama dengan 100, alfa sama dengan 5%, mu 0 sama dengan 30, torso sama dengan 25, X sama dengan 27. A. Formula hipotesis. Hipotesis 0 jika dibanding mu sama dengan 30. Hipotesis alternatif jika dibanding mu nilainya kurang dari 30. B. Taraf nyata dan nilai Z tabel. Alfa sama dengan 5%. Jadi nilai Z tabel 0,05 sama dengan minus 1,65 uji sisi kiri. Yang C, kriteria pengujiannya. H0 diterima jika nilai Z0 lebih besar sama dengan minus 1,65. H0 ditolak jika nilai Z0 kurang dari minus 1,65. Yang D, uji statistik. Z0 sama dengan 27 dikurang 30 per 25 per 100 per setengah. Hasilnya yaitu minus 1,2. Maka nilai Z0 lebih besar dari minus 1,65. Berarti H0 diterima. E. Kesimpulan. Hatchability gillnet sebesar 30 ekor. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Dari teman-teman sekalian, adakah yang ingin menambahkan materi atau menyanggah, dipersilahkan. Izin menambahkan materi, moderator. Kepada Agung, kami persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya kedengaran? Jelas, Mas. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menambahkan 6 alternatif pengujian hipotesis. Mungkin yang sudah dijelaskan oleh teman, tapi di sini saya ingin sedikit menambahkan. Yang pertama itu pengujian proporsi populasi. Yang kedua pengujian proporsi dua populasi. Yang ketiga karakteristik distribusi T. Yang keempat pengujian hipotesis mean satu populasi. Yang kelima membandingkan dua mean populasi. Yang ketiga, yang terakhir pengujian observasi berpasangan. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan prosedur dalam pengujian hipotesis. Langkah yang pertama, kita harus menyatakan hipotesis 0. Maaf, tadi saya terkeluar mungkin sinyal ya. Saya lanjutkan. Di sini saya ingin menambahkan prosedur dalam pengujian hipotesis. Langkah yang pertama yaitu kita harus menyatakan hipotesis 0. Nah, bersamaan dengan itu juga menyatakan hipotesis alternatifnya. Hipotesis alternatif diterima jika hipotesis 0 ditolak. Langkah yang kedua menentukan taraf signifikasinya. Nah, di sini terdapat pilihan taraf signifikan, misalnya 5% atau 1% yang disesuaikan dengan bidang penelitian. Biasanya untuk penelitian eksak, taraf signifikasinya itu harus rendah, yaitu 1% dan sosial 6%. Yang langkah yang ketiga itu menentukan statistik ujinya. Nah, statistik uji adalah kuantitas yang dihitung dari informasi sampel. Langkah yang keempat menentukan aturan untuk mengambil keputusan berdasarkan taraf signifikansi yang telah ditetapkan pada langkah kedua dan distribusi sampling dari statistik uji dari langkah yang ketiga.
Nah, langkah yang terakhir yaitu memilih sampelnya. Nah, kemudian dengan menggunakan sampel tersebut dihitung nilai statistik uji. Akhirnya menggunakan aturan pengambilan keputusan seperti yang telah ditentukan pada langkah keempat untuk membuat keputusan, yaitu apakah menolak hipotesis nol atau tidak menolak hipotesis nol. Nah, di sini terdapat dua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini dua kesalahan dalam pengujian hipotesis yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Nah, di sini kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0 padahal H0 yang benar. Makin besar alfa, maka makin besar kemungkinan bahwa H0 akan ditolak secara keliru. Kesalahan tipe 2 yaitu huruf B, yaitu menolak HO padahal HO adalah salah. Nilai statistik alfa dan B seharusnya ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudara Agung. Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan materi lagi? Dipersilahkan. Baiklah, apabila tidak ada, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini mungkin kelompok akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Baiklah, yang ingin bertanya silahkan pada Seliata Raisnya. Dihidupkan mic-nya. Izin bertanya pada kelompok, bagaimana cara menentukan ukuran sampel dalam pengujian hipotesis? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudari Seliata. Mungkin bisa tolong diketik di kolom chat pertanyaannya pada Saudari Seliata. Baiklah, untuk selanjutnya Saudari Cindy, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, tadi di slide yang dijelaskan oleh Mutiara mengenai prosedur hipotesis, itu kan ada hitung nilai uji, menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf nyata, menentukan kriteria pengujian, dan kesimpulan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa yang dimaksud dengan menentukan formulasi hipotesis itu, dan mengapa dalam prosedur pengujian hipotesis itu perlu membuat kesimpulan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Saudari Cindy. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat juga ya, itu Saudari Cindy. Baiklah, pada teman-teman sekalian, adakah lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Izin bertanya, moderator. Silahkan pada Agung, Saudara Agung. Baik, tadi kan kelompok sudah menjelaskan dengan sangat baik dan ya baguslah gitu kan. Jadi di sini saya ingin bertanya dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, saya ingin bertanya garis besar pembahasan apa sih? Nah, keluar pula. Dah. Sabar Agung, sabar. Mana Agung tadi keluar ya? Lagi menghubungkan. Sabar, Agung? Pak. Masih ditunggu. Iya, Bu. Oh, ini Agung. Mana?
Agungnya masih menghubungkan ya kayaknya. Mungkin kawan-kawan yang lain, Fir. Age kan ada sesi 2. Oke. Oke, pada teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah boleh bertanya mengenai tentang soal pengujian hipotesis? Oke, silahkan Saudari Deka. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang contoh soal yang pertama itu, boleh minta dijelasin kembali tidak? Karena tadi putus-putus suaranya. Contoh soal yang pertama tentang pengujian hipotesis. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudari Deka. Dari kelompok. Oh ya, mungkin pertanyaannya tadi mungkin bisa ditulis di kolom chat juga ya, Saudari Deka. Mungkin dari kelompok bisa langsung dijawab atau gimana? Mungkin, Fir, aku mau coba jawab yang Tata. Oke, silahkan, Vinvi. Jadi di sini sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Tata, di mana pertanyaannya itu mengenai bagaimana menentukan ukuran sampel dalam pengujian hipotesis. Nah, di sini yang perlu kita ketahui lebih dahulu itu mengenai sampel. Nah, jadi sampel di sini ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan untuk menentukan ukuran sampel, itu ada syaratnya. Yang pertama itu ukuran populasi N harus diketahui, dan yang kedua, pilih taraf signifikansi alfa yang diinginkan. Nah, untuk pengujian ukuran sampel di pengujian hipotesis itu sendiri, ukuran sampel di sini adalah ukuran sampel minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan uji hipotesis pada tingkat signifikansi tertentu dengan power yang dispesifikasikan. Perhitungan ukuran sampel untuk uji hipotesis ini harus dilakukan pada setiap studi analitik dengan uji hipotesis sebelum pengumpulan data dan pelaksanaan dimulai. Nilai-nilai yang perlu dispesifikasi pada perhitungan ukuran sampel untuk uji hipotesis itu yaitu yang pertama, tingkat signifikansi atau kesalahan tipe 1 uji hipotesis dianjurkan untuk menggunakan alfa dengan 0,05. Yang kedua, itu power uji hipotesis 100, 1 min B persen atau kesalahan tipe 2B biasanya dipilih sebagai power 80%. Yang ketiga, itu selisih minimum antara rata distribusi 0 dengan rata distribusi alternatif yang diharapkan dapat dideteksi oleh mu 1 min 0. Yang keempat, itu ada variansi distribusi 0 dan distribusi alternatif atau estimasinya umum diasumsikan sama untuk kedua distribusi alfa sama dengan 0 dan alfa sama dengan 1. Mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya izin menambahkan jawaban dari Pinpi. Silahkan, Bella. Secara statistika dinyatakan bahwa ukuran sampel yang semakin besar diharapkan akan memberikan hasil yang semakin baik. Dengan sampel yang besar, mean dan standar deviasi yang diperoleh mempunyai probabilitas yang tinggi untuk menyerupai mean dan standar deviasi populasi. Hal ini karena jumlah sampel ada kaitannya dengan pengujian hipotesis statistika. Meskipun sampel yang besar akan semakin baik, sampel yang kecil bila dipilih secara acak dapat mencerminkan pola populasi dengan akurat. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Bella. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan?
Oke, baik. Mungkin tidak ada lagi ya. Bagaimana pada saudari Tata tadi, Seliata? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih kepada Saudari Pimpi dan juga teman-teman yang sudah menambahkan. Sedikit banyak saya sudah memahami. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya. Dari pertanyaan selanjutnya, bagaimana kelompok? Dari kelompok atau ada teman-teman sekalian yang ingin menjawab pertanyaan dari saudari Cindy atau Deka mungkin? Boleh tahu pertanyaannya nggak, moderator? Itu Gung, di pertanyaan siapa dulu nih? Cindy atau Deka? Ini dua-duanya ya. Oke, dari saudari Cindy itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan formulasi hipotesis dan mengapa dalam prosedur pengujian hipotesis itu perlu membuat kesimpulan? Itu pertanyaan dari Cindy. Izin menjawab, moderator, pertanyaan dari Cindy. Dari siapa sini? Pertanyaan dari Cindy. Oke, siap. Silakan, Devi. Silakan, pada Devi. Mikrofonnya dihidupin. Iya, jadi pengujian hipotesis. Jadi kan pertanyaan dari Cindy tadi tuh, apa yang dimaksud dengan formulasi hipotesis dan mengapa dalam prosedur pengujian hipotesis perlu membuat kesimpulan. Jadi formulasi hipotesis itu adalah perumusan hipotesis. Nah, yang mengapa diperlukan membuat kesimpulan? Karena pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria. Pembuatan kesimpulan itu dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dan nilai A tabel atau nilai kritis. Jadi membuat kesimpulan itu untuk menetapkan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol. Mungkin itu saja, moderator. Baiklah. Dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Menambahkan jawaban dari pertanyaan Cindy tadi? Menambahkan atau menyanggah pernyataan dari kelompok, dari teman-teman? Dipersilahkan. Ini saya izin menambahkan jawaban dari Devi tadi. Silakan, Amelia. Dari pertanyaan Cindy tadi, apa yang dimaksud dengan formulasi hipotesis dan mengapa dalam prosedur pengujian hipotesis perlu membuat kesimpulan? Karena hipotesis itu jawabannya baru sementara dari penelitian, seperti baru praduganya, dan otomatis harus ada kesimpulan dari praduga tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada saudari Amalia. Dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan lagi? Ada yang ingin menambahkan materi lagi atau menyanggah? Baiklah, apabila tidak ada, langsung ke kelompok lagi. Gimana kelompok? Pertanyaan dari Deka. Apakah sudah bisa dijawab? Mungkin akan dijawab oleh Dwi Gita, Fir. Oke.
Para Dwi Gita, dipersilahkan. Saya akan jelaskan lagi contoh soal yang pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan catchability 25 ekor. Sampel yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap 27 ekor. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga catchability gillnet 30 ekor, ujilah dengan taraf 5%. Jawaban soalnya diketahui N sama dengan 100, A 5%, ada kurang kelihatan. Diketahui N100, A 5%. Mu 25, X 27. Yang A formula hipotesisnya HO plus mu sama dengan 30, HA Maaf, saya ulangi lagi. N sama dengan 100, alfa sama dengan 5%, mu 0 sama dengan 30, torso sama dengan 25, X sama dengan 27. Yang A itu formula hipotesis itu, hipotesis 0 jika dibandingkan mu sama dengan 30. Hipotesis alternatif jika dibanding mu nilainya kurang dari 30. Yang B, taraf nyata dan nilai Z tabel. Alfanya sama dengan 5%. Jadi nilai Z tabel 0,05 sama dengan min 1,65. Uji sisi kiri. Yang C, kriteria pengujiannya. H0 diterima jika nilai Z0 lebih besar sama dengan min 1,65. H0 ditolak jika nilai Z0 kurang dari min 1,65. Yang D, ada uji statistik. Z0 sama dengan 27 sampai 30 per 25 per 100 pangkat setengah. Hasilnya yaitu min 1,2, maka nilai Z0 lebih besar dari min 1,65, berarti H0 diterima. Jadi kesimpulannya, catchability gillnet itu sebesar 30 ekor. Terima kasih. Baiklah. Mungkin gimana saudari Deka? Baik, terima kasih kepada kelompok telah menjawab pertanyaan saya sedikit sudah mengerti. Jadi untuk mencari taraf nyata dan nilai Z tabel itu tadi mau di sisi kiri dulu ya? Iya, dari uji sisi kiri. Oke. Untuk uji statistik itu 27 dikurang 30, kemudian baru dibagi 25 dibagi dengan 100 pangkat setengah ya itu.
Iya, 27 per Ya. 30 per 25 per 100 pangkat setengah. Iya, benar. Oke, baiklah. Terima kasih kelompok sudah mulai memahami. Baiklah. Untuk selanjutnya, baiklah itu tadi penjelasan dari kelompok 3. Untuk selanjutnya, Bu Risma bagaimana, Bu? Lanjut pertanyaan atau bagaimana ya, Bu? Dilanjutkan aja dulu, Kak. Kalau masih ada yang belum paham, ada yang mau ditanya lagi berkaitan dengan uji hipotesis, masih ada waktu kan? Baik, Bu, siap. Baiklah, dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Yang masih belum paham, silahkan untuk raise hand. Sorry ya, ini saya baru gabung. Bu Risma, maaf Bu ya, baru selesai tadi di prodinya. Oh iya, nggak apa-apa Bu ini. Sama-sama bisa jalan. Sampai mana ini tadi? Materinya ya? Sesi pertama, pengujian hipotesis kan. Tadi saya lihat sekilas soalnya itu ya. Coba boleh lihat nggak di awal-awal PPT-nya bagaimana? Materinya apa ini ya? Materinya pengujian hipotesis atau sudah sampai ke uji Z? Pengujian hipotesis saja, Bu. Ya. Semua pertanyaan sudah dijawab? Sudah, Bu. Formulasinya sudah, coba ke bawah lagi. Nah, jadi sudah tahu ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu sangat diperlukan bagaimana kita menduga hasil dari penelitian itu di awal untuk nanti dijawab pada akhir penelitian setelah dilakukan beberapa metodologi statistik yang sesuai dengan apa yang mau kita teliti. Jadi memang ada dua hal yang harus kita ketahui di sini. Ada yang namanya H0, itu yang sifatnya netral. Ada yang sifatnya melawan dari yang netral tadi, melawan dari H0. Namanya hipotesis alternatif. Biasa disimbolkan H1 atau HA, A kecil. Ya, misalnya seperti ini. Misalnya kita mau buat ini nggak apa-apa ya. Misalnya kita mau meneliti tentang bagaimana pengaruh dari pembelajaran ICT terhadap prestasi belajar mahasiswa. Oke ya, artinya begini, kita buat hipotesis dulu. Kita buat hipotesis. Tadi ICT, berarti kita mau buat H1-nya apa dulu nih? H0-nya. Kalau kita buat H0-nya ini, misalnya kalau kita, nilainya misalnya mu-nya sama dengan 70 gitu ya. H0, bukan seperti ini, sorry, hapus. Jadi biasanya menulisnya H0. Ini bisa teks ya, begini aja lah. H0,2 biasanya begitu ya. Mu yang kita mau lihat ini sekarang parameternya adalah rata-rata. Rata-rata populasi. Rata-rata populasi kita buat, nah, mu ini gimana nulisnya ini? Kita buat ini aja ya. Rata-rata. Rata-rata nilai ini, rata-rata sama dengan 70 misalnya.
Karena diketahui tadi diklaim oleh gurunya, guru kelasnya bahwa nilainya ini sekarang rata-ratanya 70. Nah, kita mau lihat setelah dilakukan pembelajaran yang berbasis ICT ini, apakah dia meningkat? Gitu ya. Apakah nilainya meningkat? Meningkat itu kan artinya dia harus lebih dari 70. Sekarang dia 70. Oke. Nah, ini kita buat lagi. Yang melawan dari H0 ini adalah H alternatif. H alternatif kita hilang deh ya. H alternatif kita itu HA-nya berarti rata-ratanya dia lebih dari 70. Perhatikan, ini kan Ibu tidak bisa membuat ini ya simbol. Maka rata-rata di sini maksudnya rata-rata populasi yang berarti mu, bukan X bar. Karena X bar ini punya sampel. Kenapa sama dengan ini tidak susahnya nulis pakai ini. Rata-rata dia lebih dari 70. Ini HA kita, H alternatif. Maka setelah dilakukan nanti uji statistik, kita mau lihat apakah memang pembelajaran berbasis ICT ini berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Rata-rata populasi saat ini yang diklaim oleh guru adalah 70. Maka kalau dia signifikan artinya rata-ratanya harus lebih dari 70. Ya, karena kita maunya dia meningkat. Kalau dia ternyata setelah dilakukan uji statistik tidak meningkat, artinya dia tidak lebih dari 70, kita tidak bisa menolak H0. Tidak menolak H0 itu artinya dia tidak signifikan. Jadi singkatnya seperti ini, H0 ini harus ditolak supaya penelitian kita signifikan. Ngerti tidak? H0 ini harus ditolak untuk membuat penelitian ini dia signifikan. Signifikannya dilihat dari mana? Dari taraf tadi yang kamu tadi ngomong, ada yang ngomong A, ada yang ngomong alfa tadi. Alfa itu adalah, kemarin kita pernah bahas, adalah error tipe 1. Menolak H0 padahal H0 salah. Alfa 5% berarti kita harus melihat nanti p-value-nya atau nilai P-nya itu harus kurang dari 0,05 supaya dia signifikan. Kalau dia misalnya 0,25 berarti dia tidak signifikan, tidak bisa kita menolak H0. Tidak tolak H0 itu artinya tidak bisa kita katakan bahwa rata-rata ini bahwa pembelajaran ICT itu berpengaruh terhadap peningkatan prestasi atau nilai mahasiswa. Ngerti tidak? Coba Ibu lihat sekilas dulu ini PPT-nya mau sampai mana tadi. Terus Siti. Nah, ini nih contoh-contoh ya. Kita lihat, ini kita bicara arah dulu sebelum kita ke hitung-hitungan. Ada beberapa macam bentuk hipotesis. Ada yang one tail. Sebetulnya ini mengarahnya kemana? Ini kita bicara tentang distribusi normal. Kita bicara distribusi normal ya. Tunggu sebentar. Nah, misalnya ini distribusi normal kita. Masih ingat kan kurva normal? Ini kurva normal yang bentuknya seperti lonceng. Nah, kalau dia one tail satu sisi, ya daerah penolakan kita tuh batasnya sampai sini.
Dia di sini. Nah, ini daerah penolakan. Penolakan H0. Kalau ini satu pihak tapi satu tail, artinya dia one tail, satu sisi kanan. Kalau dia seperti ini, dia sebelah sini, artinya dia one tail juga, tapi sisi yang sebelah kiri. Right tail, sisi kiri, yang ini sebelah kanan. Ini pihak kanan, ini pihak kiri. Kenapa dihapus ini? Nah. Cirinya bagaimana? Kalau dia one tail, ini contohnya, berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Yang share screen jangan dibuka dulu ya, jangan di close dulu ininya. Ya, jangan buka apa-apa dulu supaya nggak nutup. Nah, nanti cirinya bagaimana? Cirinya kalau yang pihak kanan, nanti kalau kita punya H0, H0-nya itu mu, misalnya kita buat di sini. Mu sama dengan 70 misalnya. Berat badan tuh berapa misalnya? Berat badannya 3,3 ya, 3 aja lah. Mu 3. Nanti HA-nya itu dia mu kanan ini ya, lebih dari 3 kalau kanan. Dalam soal pasti ada kata-kata peningkatan, kata-kata lebih besar. Nah, itu kalau dia pihak kanan. Kalau dia pihak kiri sebaliknya. Kalau dia pihak kiri sebaliknya, dia ada kata-kata lebih kecil atau menurun. Jadi ingat. Nah, beda lagi keadaannya kalau kita pakai yang dua tail. Yang dua arah seperti ini. Nah, dia kanan dan kiri. Jadi kita tidak tahu dia mau meningkat atau menurun. Yang jelas dia tidak ada di kanan atau di kiri. Bisa jadi dia menurun, bisa jadi dia meningkat. Pada formulasi hipotesis, dia tidak menggunakan lebih dari atau kurang dari, tapi hanya sama dengan dan tidak sama dengan. Jadi kalau H0-nya misalnya, ini misalnya nilai saja ya, mu-nya misalnya sama dengan 70, basing lah. 70 nanti HA-nya, H alternatifnya, mu-nya itu tidak sama dengan. Jadi kalau dua arah, dia tidak pakai lebih dari atau kurang dari. Nah, jadi kalau nanti ada soal, formulasikan hipotesis berikut ini, kemudian tentukan dia satu arah pihak kanan, atau satu arah pihak kiri, atau dia dua arah. Itu bisa kamu lihat dari formulasi ini, bentuk H0 dan HA-nya. Kalau dia tidak pakai tanda lebih dari atau kurang dari, sudah pasti dia dua arah. Pokoknya tidak tahu dia mau nurun, mau meningkat. Yang jelas dia tidak sama dengan mu yang mau dilihat di H0. Oke? Coba pelan-pelan dulu belajarnya, biar tahu ini dulu ya. Ini arah dan bentuk. Kanan dia sebelah sini, kiri dia sebelah sini. Rata-rata ada di mana? Dia rata-rata ada di tengah. Selalu kurva normal tuh tengah-tengah. Rata-ratanya. Rata-rata ini adalah mu kita. Di tengah ini mu. Nah, mu di sini.
Nah, coba itu contoh-contoh perumusan. Lanjut lagi. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, ini. Di gambar ini kamu lihat. Ada one-sided namanya. Ini udah pakai teta-teta sebenarnya untuk proporsi ya, bukan untuk rata-rata. Daerah penolakan H0 yang sebelah kiri itu sebelah sini. Ini yang sebelah kanan sebelah sini. Artinya kita menolak H0 itu apa? Artinya menolak H0 artinya apa? Penelitian kita signifikan pada taraf 5%, pada taraf 0,05. Kalau seandainya Z hitung kita, tadi Z hitung yang pakai rumus ya. Masih ingat rumusnya? X bar min mu dibagi sigma per akar N. Kalau Z hitung kita itu berada di daerah yang tengah-tengah ini, bukan yang daerah penolakan, maka kita tidak tolak H0. Tidak tolak itu tidak sama dengan menerima. Kalau dalam statistik. Ngerti tidak maksudnya? Tidak menolak bukan berarti menerima, karena dalam statistik tidak ada istilah penerimaan. Tidak tolak H0, tidak tolak saja. Kebayang enggak? Misalnya seperti ini di dalam hukum. H0-nya itu misalnya kita buat terdakwa tidak bersalah. Ya, terdakwa tidak bersalah. Kemudian H alternatifnya terdakwa bersalah. Ya, kalau seandainya kita tolak H0 artinya terbukti dia bersalah. Tolak H0, H0-nya kan tadi terdakwa tidak bersalah. H0 di dalam dunia hukum inilah yang dinamakan praduga tidak bersalah. Selalu setiap orang yang didakwa itu selalu punya praduga tak bersalah namanya. Tapi ya, kalau dia itu nanti tidak bisa dibuktikan bersalah, belum tentu dia udah salah. Ngerti tidak maksud Ibu? Kalau seandainya dia bebas, tidak jadi masuk penjara, bukan berarti dia tidak bersalah. Tapi tidak ada cukup bukti untuk mengatakan dia itu bersalah. Ngerti tidak? Ya? Yeah? Dia korupsi misalnya, terdakwa korupsi, tersangka. Kalau sudah di sidang tuh apa namanya, terdakwa ya. Nah, terbukti ya. Tersangka. Nah, di pengadilan ternyata dia bebas, tidak jadi masuk penjara orang ini. Dia keluar dari, maksudnya dia tidak jadi masuk penjara itu bukan berarti dia tidak korupsi. Cuma tidak cukup bukti untuk membuktikan dia itu benar-benar korupsi. Ya, jadi tidak ada istilahnya terima H0 itu tidak ada dalam statistik. Kalau kita menerima H0 gawat, kita mengatakan terdakwa tidak bersalah, padahal belum tentu dia tidak bersalah. Dia tuh cuma tidak terbukti bahaya bersalah. Ya, jadi istilah yang benar adalah tidak tolak H0 dan tolak H0. Dua itu saja. Kalau kita tolak H0, artinya Z yang kita hitung itu ada di daerah sini. Daerah sini. Z yang kita hitung pakai rumus tadi. Apa coba? Kelompok ini, rumus Z apa? Kelompok yang maju. Z hitung. Siti dan kawan-kawan. Ada yang bisa? Banyak tadi orangnya kan?
Apa rumus Z? Vinvi coba, Vinvi. Apa? Rumusnya Bu ya? Ya, rumus Z. Z sama dengan nilai yang diamati min rata-rata dibagi standar deviasi. Itu Z score, Z hitung. Itu angka baku. Beda ya. Z hitung. Kita ini kalau uji hipotesis ada yang namanya Z tabel, ada yang namanya Z hitung. Nah, Z hitung itu rumusnya apa? Tadi kamu ada taruh di soal, kan sudah dibaca, sudah kerja kelompok, sudah buat soal, sudah buat jawabannya juga. Tadi Ibu lihat ada sudah dipakai rumus itu. Apa coba? Kalau yang kamu sebutkan tadi namanya angka baku Z. Angka baku itu untuk melihat apa? Jarak dari sebuah nilai, seberapa jauh dia dari rata-rata, karena dibagi dengan standar deviasi. Sekarang Z hitung. Apa Z hitung? Ini kelompok ini berapa orang? Masa semuanya nggak tahu? Yang ada di contoh soal tadi ya, Bu? Ya, yang di contoh soal sudah kamu pakai itu. Apa? Z hitung. Rumusnya Vinvi yang tadi kamu kurangi rata-rata, dikurangi. Tadi Ibu lihat ada contoh yang dibacakan siapa tadi, Dwi? 27 dikurang 30. Nah, itu apa itu? 27 dikurang 30 dibagi 25 per 100 akar pangkat akar pangkat 2, 100 pangkat setengah. Apa sih itu? Nah kan kita tuh kan kalau belajar kan sudah dibaca dulu. Oh ini bakal ditanya nih sama teman-teman. Dipelajari dulu. Nah itu apa? Coba lihat contohnya balik ke depan lagi, depan. Yang contoh soal tadi. Nggak ke bawah lagi. Ibu mau klarifikasi yang contoh Nah, ini contoh soal kamu. Ke bawah. Oke. Ya. Coba lihat sini. Jadi Z. Ini yang namanya Z hitung tuh yang ini. Nah, kamu lihat di situ Z hitung itu rumusnya apa? Apa? X bar min mu. X bar min mu per standar deviasi. X bar min mu per standar deviasi bagi standar deviasi apa nih? Standar deviasi apa? Ini yang kayak Q itu apa ya? Lupa. Standar deviasi populasi. Iya, sigma per akar N. Ini rumusnya. Ini rumus Z hitung kita. Nilai Z hitung inilah nanti yang mau dibandingkan dengan Z kritis namanya. Nilai Z tabel. Kalau Z kita ini lebih besar daripada Z tabelnya, maka dia tidak tolak K0. Kalau nilai Z tabelnya ini lebih kecil, kalau dia lebih besar daripada Z tabel, maka dia tolak K0. Kalau sebaliknya, dia tidak tolak K0. Kamu lihat,
kasus ini yang kamu berikan contoh, ini salah. Karena tadi Ibu bilang tidak ada hak nol diterima itu tidak ada istilahnya ya. Hak nol ini artinya tidak ditolak. Tidak tolak hak nol artinya dia tidak signifikan. Nah, ini kita perbaiki soal ini. Kita perbaiki dulu soal ini. Coba lihat soalnya apa? Di awal. Ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Cuma kita klarifikasi dulu apa yang sudah ada dulu yang kamu mau tampilkan ini. Coba ini di copy paste, ditaruh di chat, nanti Ibu taruh di Excel, coba. Jadi kita kerjanya di Excel. Siapa yang bisa copy ke chat? Ibu tunggu. Bu, itu soalnya udah ada di chat, Bu. Udah ya? Tunggu. Tunggu ya. Oke, ini Ibu share dulu. Tolong di stop dulu yang ini.
Stop dulu yang ini. Ya, nanti kita buat apa namanya tuh, cari yang lebih ada kaitannya dengan BK ya. Kita pakai contoh kamu nih dulu. Nah, sekarang ini. Soalnya selalu seorang peneliti ada klaim-klaim dari peneliti, klaim dari guru, klaim dari kepala sekolah, begitu biasanya memang. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet apedio ini nih. Apa ya ini ya maksudnya ya? Catchability itu apa? Daya tangkap. Apa gimana sih maksudnya? Coba yang bikin soal siapa ini? Ayo tanggung jawab. Siapa yang bikin soalnya ini? Maksudnya apa? Kalau angka-angkanya nggak masalah. Maksudnya dulu konteksnya yang dipakai ini apa? Aduh, sampai 11. Tunggu ya bentar ya. 2, 4, 8, 9, 10. 12 sampai 21. Ya, cari soal itu yang kamu tahu lah ya, jangan istilahnya catchability gillnet apa maksudnya ini. Ini nih konteksnya apa? Seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil daripada itu. Ya kita buat ini aja lah, kita persimpel hasil tangkapan gitu ya, hasil tangkapan ikan. Hasil tangkapan ikan. Coba Ibu mau tanggung jawab dulu siapa yang bikin soal ini? Bersuara ya. Kemarin saya buat PPT-nya, Bu, tapi bagi materi, itu materi dari Bella. Dari mana? Dari Cynthia Bella, Bu. Iya, maksud Ibu ya bicara lah, jangan sumput-sumputan begitu. Oke. Kita buat saja hasil tangkapan. Hasil tangkapan ini kan dari datanya yang sudah diketahui 30 katanya rata-ratanya, maka 30 ini sebagai MIU. Tunggu sebentar ya, kita insert dulu. MIU. Ini MIU. Maka yang diketahui ini MIU-nya sama dengan 30 populasi. Nah, sekarang data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan catchability, kamu lihat di sini untuk mengidentifikasi apakah ini simpangan baku populasi atau sampel, lihat di soal. Kalau dia masih berbicara tentang populasi di sini, maka simpangan di sini adalah maksudnya simpangan populasi, bukan simpangan sampel. Jadi kita punya di sini simpangan baku sampel itu apa? Ma. Gimana sigma nih? Matematik Latin. Greek gitu ya.
Sigma kita atau standar deviasi populasi kita punya 25. Di data dulu yang diketahui apa? Sampel yang diambil dari 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap adalah 27. Nah, rata-rata tangkap catchability nih. 27 ekor. Sampai di sini kita tahu di awal kalimat dia mengatakan sampel. Maka sampel yang diambil 100 strip. 100 ini adalah N-nya. Kemudian rata-rata tangkap itu adalah X bar. Kita buat X barnya 27. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga catchability gillnet 30 ekor, ujilah dengan taraf nyata 5%. Sekarang kerjaan kita ini menguji apakah daya tangkap atau hasil tangkapannya itu masih 30 ekor atau tidak sama dengan 30 ekor. Bisa jadi dia misalnya kurang dari 30 atau lebih dari 30. Nah, sekarang dari penjelasan Ibu ini kamu mau lihat ini ujinya arahnya kemana? Arahnya dua pihak atau satu pihak? Dari yang Ibu jelaskan tadi. Kita buat dulu. HA-nya apa? HA-nya yang kita mau lihat, mu-nya sama dengan 30. Kemudian, HA ini H0. H0, ini baru HA-nya. Mu tidak sama dengan 30. Ibu, tapi yang di soal depannya itu atau lebih kecil dari itu, Bu, yang seorang peneliti ingin mengetahui. Ada ya? Iya, di atas, Bu. Oh iya, ini lebih kecil. Nah, ya perhatikan ya, lebih kecil. Berarti ini dia pihak kiri. Kalau pihak kiri, kita buat hak alternatifnya kurang dari. Ya? Nah, di situ mengidentifikasi dia satu pihak atau dua pihak. Dari kata-kata ini, kata kuncinya. Lebih kecil atau lebih besar, atau dia tidak bicara lebih kecil, lebih besar ya. Kalau dia di soal tidak ada bilang dia lebih kecil, lebih besar, berarti kamu buat tidak sama dengan. Karena sudah pasti dia dua arah. Oke, nah ini formulasi hipotesis kita sudah ada nih, dua ini. Kalau dia H0-nya ini kita buat lah ya. Kita buat penjelasan. Artinya ini rata-rata tangkap sama dengan, artinya dia tidak ada perubahan dengan yang lama, masih tetap seperti itu. Kalau yang ini, rata-rata tangkap lebih kecil dari 30. Kamu lihat di sini, yang mau kita tolak itu sebenarnya H0 supaya penelitian kita ini signifikan. Langkah pertama apa dalam hipotesis? Kita sudah formulasi hipotesis ini. Formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis selesai. Langkah kedua, kita mau bukan formulasi hipotesis tadi di awal. Kita identifikasi dulu yang diketahui apa. Yang diketahui di soal. Mulai dari rata-ratanya apa, standar deviasi populasi apa. Kemudian baru formulasi. Formulasi hipotesis. Yang ketiga, apa lagi? Ada yang belum kita tulis di sini alfa. Bentar ya.
Nano alfa. Nah. Nggak bisa. Saja ya, buat dulu ya. Alfanya adalah 5%. 5% ini sama dengan 0,05. Ini adalah patokan kita mau melihat dia signifikan atau tidak. Nah, oke. Sekarang tentukan alfa tadi sudah. Lalu kita cari Z hitung. Z hitung rumusnya apa? Z hitung sama dengan X bar. Apa dia tadi? Z X dikurang dengan mu Dibagi standar. di luar mama. Apa Pi? Biala dulu. Dibagi dengan sigma dibagi Sigma per akar N. per akar N. N pangkat setengah itu sama dengan akar N ya. Oh, salah. Akar N itu sama dengan N pangkat setengah. Ini rumus Z. Lalu 4 sudah, sekarang kita cari Z hitung. Z hitung. Cari Z hitungnya, itu kita buat sama dengan kita ambil rata-rata. Eh, 30. Kok 30? 27. 27 min 30 dibagi dengan sigmanya 25 dibagi berapa? 100 dibagi pangkat setengah. Salah ini. 27 per 30, 25 dibagi 25 dibagi 100 pangkat setengah. Sorry. 100 pangkat setengah. Segitu. Min 1,2 ini Z hitung. Z hitung. Kemudian kita punya Z tabel. Z tabel ini biasa dari tabel atau namanya Z kritis ya, daerah penolakan. Z kritis ini kamu hitung dengan sama dengan norm inf. Ini nah. Ya. Yeah. Yang ini sampel, kita coba yang ini deh. Pilih karena kita probability-nya itu
0,05. 0,05 itu probability tarafnya ya. Koma, minnya kamu pilih, min kita ini berapa tadi? 30. 30, kemudian standar deviasinya adalah 25. Keliru nih. Nomdis, probability-nya 0, yang ini ya. Ibu, Ya. maaf, izin menyampaikan yang laki-laki mau sholat Jumat, Bu. Oh iya, ya, silakan. Nanti kamu yang ikutin aja yang lain. Yang silakan keluar dulu yang laki-laki. Iya, Bu, tadi Melda udah nyampein di kolom chat juga. Nggak kebaca, Ibu. Kan lagi jelasin. Sorry. Selesaikan yang soal ini dulu ya. Yang laki-laki silakan keluar. Sudah? Nah, coba perhatikan dulu yang ini. Nanti yang kalian sampaikan ke yang laki-laki yang mau sholat Jumat tadi ya. Nah, Z kritis ini pakai norms inf. Pilih yang ini nah. Distribusi normal tapi yang inv, INV. Kalau dia ditanya probability, kamu ketik 0,05. Nah, ini yang jadi patokan. Dia min 1,65. Kemudian tentukan kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0. Kriteria penolakan H0 itu kalau dia Z tabel, Z hitung kita lebih besar daripada Z kritis. Karena kita bicara yang negatif di sini, maka ini harus Ibu jelaskan dulu. Kalau kita punya negatif, letaknya itu di sini. Nah, anggaplah ya. Sekarang 1,2 itu min 1,2 itu di sini. Min 1,2 di sini. Min 1,2. Kalau bilangan negatif itu kan semakin ke kiri dia semakin kecil ya. Daerah penolakan kita di sini berarti. EZ kritis 1,65. Bentar. Tunggu dulu. Nah, misalnya gini. Jadi kita buat Z kritis kita ada di sini. Ini adalah min 1,65. Jadi ini batas kita menolak H0. Ini min. Min 1,2 letaknya di mana? Pasti dia di depan sini kan? Nah, di sini dia. Ini adalah min 1,2. Kamu lihat berada di mana 1,2 ini, dia tidak ada di dalam sini. Harusnya kalau kita tolak H0, daerah yang Z hitung kita harus berada di daerah yang ini. Daerah yang hijau. Tapi karena 1,2 ini bukan berada pada daerah penolakan, maka tidak bisa kita menolak H0. Di sini dia min 1,2. Ngerti? Jadi kalau kamu lihat di sini, min 1,2 itu, dia lebih besar. Lebih besar daripada min 1,65. Maka tidak tolak H0. Kesimpulannya, tidak tolak H0.
Karena dia di daerah tidak tolak H0. Kalau daerah penolakan yang ini. Ini tolak tuh di sini, tolak H0. Tolak, susah nih, nggak pakai mouse nih. Nah, tolak H0. Di sini. Ya. Karena dia bukan di daerah penolakan H0, maka kita tidak bisa menolak H0. Artinya tidak hasil dari lebih besar daripada min 1,65. Coba perhatikan, ini kalau kasus dia di pihak kiri. Tapi kalau di pihak kanan ya, kalau yang di sebelah sini, dia harus lebih besar daripada titik kritis. Nah, apa model ini dia nih? Beda lagi. Nah, sudahlah. Min 1, berarti kita tidak tolak H0 kesimpulannya. Artinya tidak signifikan pada saraf, tidak signifikan pada taraf 0,05 atau 5%. Ini. Jadi setelah kita cari Z hitung, kemudian kita tentukan kriteria penolakan. Kriteria penolakan itu dia Z kritis, Z hitung harus lebih besar daripada Z tabel. Z tabel itu yang kita hitung pakai norms if ini, tapi kalau sekarang kan nggak pakai tabel lagi, orang udah pakai Excel. Tapi kenyataan kita, karena kita berbicara negatif, Z hitung kita ini lebih besar daripada Z tabel yang ini. Walaupun Z kita ini lebih besar daripada Z tabel, tidak bisa kita tolak H0 karena ini bilangan negatif. Ya, bilangan negatif itu semakin kiri, semakin dia kecil. Ininya kalau kita bicara ini, kalau dia pihak kanan, betul ini, berlaku ini. Setelah itu baru buat kesimpulan. Atau kriteria penolakan satu lagi itu adalah p-value, nanti kita bicara p-value harus lebih besar lebih kecil daripada alfa. P-value caranya pakai apa? Carinya. P-value itu carinya pakai NOMDIS. Yang ini. Kita pilih yang NOMDIS pakai 2 NOMDIS RT. Bukan ini ya. Z kita tadi 1,min 1,2. 0,11. Kamu lihat 0,11 ini. 0,11 dia lebih besar daripada 0,05. Tidak tolak H0 juga. Berarti sesuai dengan pakai dua kriteria kita tidak bisa mengatakan kita tidak bisa tolak H0. Nah, untuk memastikan apakah pengujian kita benar, sebetulnya harus pakai dua kriteria ini, p-value dengan Z kritis. Saat ini orang lebih percaya dengan p-value daripada lebih banyak menggunakan p-value daripada pakai Z kritis. Ini p-value ini akan kita bahas minggu depan lebih banyaknya lagi. Ini cukup Ibu mengklarifikasi contoh yang kamu berikan tadi supaya kita tidak lari kemana-mana dan arahnya benar. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu.
Cukup ya. Ini Ibu kirim di chat saja biar cepat. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, Bu. Ya, Ibu buat itulah namanya ya. Bisa. Bu kirim ke ini ya, WA ya. Untuk dipelajari lagi nanti. Oke, sudah Ibu kirim di ini di WA ya. Tolong nanti dipelajari. Itu tadi ya, yang minggu depan tolong dibikin contohnya itu yang relevan lah, jangan yang relevan dengan BK atau dunia pendidikan. Jangan ambil istilah-istilah yang susah untuk kita pahami. Itu tadi klarifikasi jawaban, semoga dipahami, nanti bisa dipelajari lagi karena statistik ini atau pengujian hipotesis ini variabelnya banyak yang mau dibahas. Ya. Jadi tidak stop di hitung-hitungan saja. Kita masih punya uji T nanti pakai normalitas, homogenitas, banyak. Oke, sampai situ dulu ya. Terima kasih Bu Risma. Yang lainnya juga silakan Ibu Risma kalau ada yang mau ditambahkan. Bu, nih. Nah, lanjut aja Bu. Kalau udah selesai. Sempat hilang sinyal. 3 kali mental. Iya Mbak, sama baik. Sini kalau mati lampu, habis nian. Cak ngapo-ngapo. Kebanyakan lembur. Kami sampai malam tetap rapat. Wen. Iya, ini tadi tuh ngawe ke feeder Mbak. Feeder kan masih banyak tuh. Feeder yang mahasiswa alumni itu kan dibeneri galau data-datanya. Iya. Ini kan apa namanya? Research study juga datanya harus dipenuhi galau. Iya, yang penting jalan galau lah, ngajar jalan. Jalan. PKM ini juga ya? Iya, PKM 10 juga. proposal loh, Wen. Sama ini Mbak, Satek. Ini kan masuk apa melo hibah Satek proposal, Satek yang FKIP kan? FKIP. Lah ditagih pula. Ini Senin ini. Yang muda yang biasanya. Iya, udah pokoknya nih yang penting semangat beh. Lillahi ta'ala bela deh. Ya dah, Mbak ya. Sehat-sehat Mbak ya. Kasih banyak, Wen. Yo, sama-sama Mbak. Yo ya, Ibu tutup. Siapa hostnya tadi? Masih Siti kan? Siti nanti rekamannya kamu upload di YouTube. Kita taruh dibagi ke kawan-kawan kamu biar nanti diulang lagi ya. Iya, Bu. Siti. Iya, oke. Ibu ini bing salam kamu udah nyaut tuh. Ya kalau Ibu ngomong tuh direspon. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Weni, Bu Risma. Terima kasih Bu.